warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai proses belajar mengajar untuk hari ini, ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Ya, ketua kelas silakan kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelas, silakan dulu. Ya, sebelum kita melanjutkan ke proses belajar mengajar, terlebih dahulu saya absen kehadirannya. Di sini untuk hari ini, hadir semuanya? Ya. Ada yang alfa, semuanya hadir. Oke, lihat. Pembelajaran kita hari ini nanti kita itu akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya pokok bahasan kita masih sama, yaitu tentang statistika. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Menentukan tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL, peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data dengan baik, terus menganalisis masalah ukuran pemusatan data dengan baik, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Ini sambungan dari pembelajaran yang kemarin tentang statistika. Masih ingat apa itu statistika? Masih apa itu statistika? Oke, silakan. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data angka dengan tujuan membuat keputusan secara efektif. Terima kasih atas jawabannya. Dari aplaus dulu untuk Nurul. Ya, jadi tadi pengertian statistika, biasanya di dalam statistika itu ada yang namanya data mentah yang akan kita olah menjadi tabel distribusi frekuensi. Terus selanjutnya dari tabel itu kita bisa merujuk kepada permasalahan kita. Misalnya kalau tergantung nanti pada proyek yang akan Ibu tugaskan kepada kalian. Ya, lanjut Ibu. Ya, lihat sini. Kerja kelompok. Proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok. Coba amati tabel yang ada di bawah ini. Ini ada kelompok umur, ada laki-laki, perempuan, ada jumlah. Masih ingat tabel ini namanya apa? Tabel distribusi frekuensi. Ini tabel yang sudah jadi. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas ini. Ini tabel yang sudah jadi. Ya, lihat sini. Silakan diskusi dengan teman sekelompok. Bagaimana menentukan min dan modus. Lalu selanjutnya rencana proyek. Kumpulkan data tentang sesuatu. Misalnya berat badan teman-teman Anda, atau panjang sepatu teman-teman Anda, atau lainnya.
Sajikan data yang telah Anda peroleh ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian tentukanlah berapa min atau rata-rata dan modus dari data yang telah kalian kumpulkan tersebut. Ya, lihat sini. Ini hasilnya. Lalu untuk min atau rata-rata jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, ada rumusnya itu. Terus untuk modus itu data yang paling sering muncul. Di situ rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah kali C. Jadi nanti di sini ini kan pengerjaannya atau sistem pembelajarannya PJBL. Kalian membuat proyeknya kan kemarin Ibu Guru sudah menugaskan. Ada kelompok yang kemarin kelompok apa? Min. Ada kelompok modus. Dan kelompok yang ada kemarin itu kalian sudah mencari data. Kelompok min kemarin cari data yang tentang apa? Berat badan siswa di SMP negeri berapa? 12. Ya, 12 mual. Yang kemarin kelompok modus, kalian mengukur apa? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Peserta didik. Ya, berarti proyek yang kalian kumpulkan itu, yang sudah kalian kumpulkan, kalian olah dia dalam bentuk apa dulu? Tabel distribusi frekuensi. Setelah itu baru diapakan? Ditentukan mana yang menghitung median, mana yang menghitung min, mana yang menghitung modus. Bisa kan? Bisa. Sudah ada. Kalian cari sendiri. Kemarin itu kalian cari di SMP Negeri 12 Tua Mual Barat. Yaitu dengan cara mengukur, ada yang mengukur panjang sepatu. Ada juga yang menimbang berat badan. Nanti data itu yang kalian olah dia, lalu kalian presentasikan di depan. Bisa? Bisa. Iya, lihat sini. Ini ada refleksi pembelajaran. Pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jadi nanti diisi sebentar Ibu bagikan ya diisi. Terus yang kedua, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Yang keempat, apakah dengan model pembelajaran PJL seperti ini menambah motivasi belajar kalian? Nanti diisi ya. Nanti lembaga refleksinya Ibu Guru bagikan. Ya, ini ada nanti tes sebentar 2 nomor. Nanti sebentar selesai mengerjakan refleksi, nanti ada tes formatif ini. Ada nomor 1, banyak siswa kelas A adalah 30, kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66. Maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah titik-titik. Ini soalnya sebentar selesai refleksi, baru nanti dibagikan. Oke, bisa kan? Bisa. Sekarang kita bentuk kelompok berdasarkan proyek yang kalian kemarin data. Mana yang mendata ukuran sepatu itu bentuk satu kelompok. Mana yang mendata atau menimbang berat badan siswa, kalian bentuk satu kelompok. Terus nanti dari 2 kelompok yang ada, untuk ukuran sepatu dan berat badan itu mengerjakan soal yang berbeda. Satu dalam bentuk min atau apa? Rata-rata. Sedangkan modus, satu dalam bentuk modus ya? Apa itu modus kira-kira? Angka yang paling banyak. Sebelumnya juga kalau di tabel distribusi frekuensi kita sudah belajar tepi bawah. Nanti sebentar itu dia berfungsi di pengerjaan modus dan min. Ada tepi bawah, ada apa lagi? Tepi atas. Ada tepi bawah, tepi atas, ada titik tengah. Di tengah didapat dari mana? Dibagi dua. Batas atas tambah batas bawah dibagi dua. Nanti itu sebentar pengerjaan untuk rata-rata.
Kalau modus, TB-nya itu tepi bawah. Bisa kan? Bisa. Sekarang bentuk kelompok berdasarkan proyek yang kalian kemarin amati atau kalian data. Ayo, yang ukuran C1 bentuk satu kelompok. Yang kemarin menimbang berat badan siswa bentuk satu kelompok. Silakan. Ini LKPD-nya. Ini nanti data yang kalian kumpul itu kalian tuliskan di sini. Hasilnya yang diambil. Kalau misalnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, karena dia panjang, jadi ambil data yang hasil untuk ini tadi kelompok yang mengukur panjang sepatu kalian bikin. Mau modus kan? Oke, modus tapi untuk data kelompok. Nah, terus yang sini. Ini yang mengukur atau menimbang berat badan siswa. Kalian data yang kalian dapatkan itu buat dia ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dulu. Terus nanti yang diambil itu yang kalian presentasikan itu rata-ratanya. Tapi nanti kan sebelum jadi rata-rata ada tabel distribusi frekuensi. Membuat tabel distribusi frekuensi, ingat langkahnya itu. Oke, bisa kan? Bisa. Silakan kerjakan. Ini ada bedanya lagi. Ayo semangat kerjanya. Sudah kan belum? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ini? Sudah. Sudah mau presentasi? Sudah. Iya. Iya. Mana yang mau duluan? Nomor 1. Oke, kelompok 1. Silakan maju yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Saya bertugas sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang modus data kelompok. Di sini ada saudari Nurul Hidayat dan Raihan Maharani yang akan menjelaskan tentang modus data kelompok. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Nurmin karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modus data kelompok. Di sini kita lihat sudah terdapat tabel distribusi frekuensi, di mana data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi ini kita ambil dari nilai ukuran sepatu peserta didik SMP Negeri 12 Formual. Dan untuk menentukan tabel distribusi frekuensi ini, kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menentukan jangkauan. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas. Di sini kita akan menentukan
kelas modus. Modus itu adalah nilai atau angka yang paling sering muncul. Kita lihat di dalam tabel frekuensi, di mana angka yang tertinggi disitulah kelas modus berada. Di sini angka yang paling tertinggi adalah 8. Berarti kelas modus berada di kelas yang ketiga. Setelah itu kita menentukan TB, D1, D2, dan C. Di mana TB adalah TB di bawah kelas modus yaitu 37 dikurang dengan 0,5 yang hasilnya sama dengan 36,5. D1 ini adalah selisih frekuensi sebelum kelas modus ini 7. Berarti 8 kurang 7 yang hasilnya sama dengan 1. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus sesudah kelas modus yaitu 3 sama dengan 8 kurang 3 yang hasilnya sama dengan 5. C. Di sini C adalah panjang kelas. Panjang kelas di dalam nilai di tabel distribusi frekuensi adalah 2. Selanjutnya, setelah menentukan TB, D1, D2, dan C atau panjang kelas, kita masukkan rumus dari modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali C, di mana MO adalah modus, TB adalah di bawah kelas modus, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali C atau panjang kelas. Kita masukkan nilai dari TB yaitu 36,5 ditambah nilai D1 yaitu 1 per 1 tambah 5 didapat dari nilai D2 dikali nilai panjang kelas itu 2 sama dengan 36,5 ditambah 1/6 dikali 2 sama dengan 36,5 ditambah 2/6 atau 2 dibagi 6 sama dengan 36,5 ditambah hasil dari 2 bagi 6 yaitu 0,3 sama dengan 36,8. Sekian saya kembalikan kepada saudari Nurmin Kendari. Kebetulan maju yang mau presentasi, yang moderator itu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramadhani Ismail, bertugas sebagai moderator dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan bagaimana cara menentukan nilai rataan dari data yang sudah kami dapatkan. Saya persilakan untuk saudari Siti Asyarah. Baik, terima kasih kepada saudara Nur Ramadhani Ismail yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan banyak data yang ini kita ambil dari berat badan peserta didik SMP Negeri 12 Muhammad Rata-Rata. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menentukan jangkauan. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Setelah kita melakukan langkah tersebut, maka di sini akan terbuat tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan nilai rataan, kita menggunakan rumus X sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi kali I, di mana sigma Fi kali Xi adalah nilai keseluruhan dari frekuensi kali titik tengah, dan sigma Fi adalah keseluruhan dari frekuensi. Berdasarkan tabel diperoleh, sigma Fi adalah 30 dan sigma F1 kali Xi adalah 1079. X sama dengan Fi kali Xi bagi Xfi sama dengan 1079 bagi 30 sama dengan 35,9. Jadi nilai rataan adalah 35,9. Saya kembalikan kepada saudara Nur Ramadhani Ismail. Itulah pemaparan singkat dari cara menentukan rataan. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Saya masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 2. Saya sebelum akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menentukan titik tengah? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk Saudari Mawar Yusri untuk menjawab. Terima kasih kepada Saudara Madani Ismail untuk memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi untuk menentukan titik tengah yaitu dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Sekian saya kembalikan kepada Itulah jawaban dari Saudari Mawar Yusri. Apakah dari kelompok sudah paham? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada kelompok 2. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan hasil dari FI kali XI? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk Dini Oktarisya Ramadhani untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih moderator. Ya, jadi hasil keseluruhan dari tabel frekuensi yaitu F1 dikali titik tengah yaitu 5 dikali 26,5 yaitu hasilnya 132,5. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban dari Saudari Dini Oktarisya Ramadhani sudah pas? Diskusi pada kelompok 2 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian punya hasil lalu duduk di tempat masing-masing? Ya, dari diskusi kelompok pertama dan kelompok kedua tadi, kalau kelompok pertama mereka membahas tentang modus data untuk data kelompok. Untuk kelompok kedua, mereka membahas tentang data dari data kelompok. Jadi dari diskusi yang ada tadi untuk kelompok pertama dan kelompok kedua itu sudah bagus ya. Tinggal nanti kita lihat saja mana yang kekurangannya yang ada. Mungkin dari pembahasan yang ada tadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari modus media? Ini kan tadi datanya berbeda. Terus cara pengerjaannya juga, satu kelompok pakai modus, satu kelompok pakai rata-rata. Apa yang bisa disimpulkan? Ada? Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kawali akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu walaupun kita menggunakan data yang sama, tetapi pengerjaannya untuk min dan modus maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Untuk pembelajaran hari ini? Ada? Oke, kalau ada silakan berdiri. Terima kasih. Saya Siti Raul, saya mengambil kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan. Untuk menjalani nilai lapangan, kita menggunakan rumus sigma X1 kali X1 sampai sigma X1, di mana sigma X1 adalah nilai keseluruhan frekuensi dan nilai X adalah keseluruhan di tengah. Oke? Ya, terima kasih untuk Siti Asyara. Beri aplaus dulu. Ya, jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita punya soal. Ini individu pengerjaannya, bukan kelompok. Sudah? Jadi nanti soal ini dikerjakan secara individu. 5 menit selesai waktunya. Bisa tak? Silakan diisi. Siapa yang belum dapat? Jangan lupa tulis nama. Nama ditulis, lalu isi jawaban. Itu 2 nomor itu.
Masih panjang waktunya, jadi kerja baik-baik. Sudah selesai? Sudah. Sini, dikumpul. Ada satu lagi yang refleksi. Ini yang terakhir. Ini ada sudah waktu ini. Sudah ada nama. Ini lembar refleksi kalau yang nanti diisi ya. Mana yang belum? Mana lain? Ini? Silakan diisi. Itu lembar refleksi. Sudah selesai? Sudah sekumpul ya? Ya. Jadi dengan kita mengumpulkan lembar refleksi, berarti kita sudah di penghujung pembelajaran pada siang ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil itu kan nanti ada kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini dia ada sambung. Artinya nanti dari materi tabel distribusi frekuensi, terus dia mengumpulkan data, dia akan berlanjut ke kuartil. Nanti ada persentil sama desil. Kuartil, persentil, desil. Tapi di dalam kuartil sendiri itu nanti ada tiga bagian. Nanti ada kuartil pertama, kuartil kedua, sama kuartil ketiga. Nanti ada persentil, ada desil. Ini semuanya masih masuk di pokok bahasan tentang statistika. Jadi dia berkelanjutan. Dia berkelanjutan terus. Tapi nanti yang akan kita bahas itu dia dalam bentuk juga tabel distribusi frekuensi, tapi untuk data kelompok. Jadi dia nanti ada sambungan dengan yang tadi kalian presentasi tentang rata-rata dan modus. Ya baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita hari ini
Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Tawasaw bil haqq Wa tawasaw bil haqq. wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih Kekomlas. Dengan selesai pembacaan doa tadi, maka pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdiri. Kita pulang. Benar,